Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fatin dari kelas Agribisnis A Palembang, Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah saya rangkum berdasarkan materi statistika yang telah diajarkan oleh Ibu Dwi Wulansari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah beliau berikan sebagai ujian tengah semester saya. Baik, langsung saja ke soal pertama. Di soal pertama, itu ditanyakan, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh data statistik. Nah, beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh data statistik antara lain adalah akurat atau objektif. Ini berarti data statistik itu harus dapat menggambarkan data aslinya, walaupun data tidak sesuai dengan ekspektasi orang yang mencari data tersebut. Kemudian, data statistik juga harus bersifat representatif atau komprehensif. Untuk mencontohkan sifat ini, itu apabila kita mengambil data dari pelajar di kota Palembang, maka data tersebut tidak boleh hanya diambil dari anak SMA saja, tetapi juga dari anak SD dan juga SMP, atau boleh ditambahkan data dari anak yang sudah mengikuti jenjang perkuliahan. Kemudian ada pula sifat relevan. Nah, sifat ini berarti data statistik itu harus memiliki hubungan dengan tujuan yang hendak kita capai. Misalnya, kita mencari data tentang prestasi pelajar, maka tidak mungkin kita mencari data dari perpindahan penduduk di kota tersebut. Kemudian sifat up to date. Nah, sifat up to date ini berarti kita harus data statistik tersebut harus dapat mewakilkan keadaan terkini dari objek. Walaupun kita mencari data statistik di tahun 2020, jika data statistik tersebut ternyata selesai di tahun 2021, maka data statistik tersebut sudah tidak up to date lagi. Maka data statistik tersebut kurang cocok untuk dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, data statistik juga harus memiliki simpangan baku yang kecil. Berarti, data tersebut harus memiliki keakuratan yang tinggi. Kemudian untuk nomor 2, sebutkan dan jelaskan secara singkat cara penyajian data distribusi frekuensi. Untuk kita dapat menyajikan data distribusi frekuensi, pertama-tama kita harus mencari dan menentukan raw data yang akan digunakan itu sendiri. Nah, raw data ini merupakan data yang sudah dicari, namun belum diolah, yaitu belum disusun dan tidak bersifat sistematis. Kemudian setelah kita mendapat raw data, kita bentuk raw data menjadi distribusi frekuensi, yaitu tabel yang bersifat sederhana, informatif, dan dapat disimpulkan dengan lebih mudah. Setelah tabel distribusi frekuensi tersebut terbentuk, maka tahap terakhir yang kita harus lakukan adalah untuk menyajikan data tersebut. Nah, penyajian data ini itu adalah untuk menyederhanakan lagi informasi yang akan kita sampaikan agar pembaca dapat dengan mudah menerima data tersebut. Contohnya, misalnya kita akan menyajikan data yang menunjukkan pertumbuhan suatu hal, maka sebaiknya penyajian data tersebut kita bentuk dalam grafik poligon, sehingga pembaca bisa melihat secara langsung apakah pertumbuhan tersebut naik, apakah menurun. Kemudian jika kita
melakukan sensus, maka sebaiknya data dibentuk dalam pie chart. Di dalam pie chart ini kita bisa melihat secara langsung di dalam sensus tersebut apakah kelompok A yang paling dominan, apakah B, dan seterusnya. Baik, untuk nomor 3, ditanyakan dari tabel di atas, tentukanlah modus, median, dan rata-ratanya. Langsung saja, untuk mencari modus, kita gunakan rumus modus sama dengan LO. LO ini adalah batas bawah dari data tertinggi, kemudian ditambah C, yaitu interval kelas, kemudian dalam kurung B1. B1 ini adalah frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi sebelumnya. Itu bisa kita lihat di sini frekuensi tertinggi adalah 28. Kemudian frekuensi sebelum 28 adalah 18. Maka nanti bisa kita lihat di bawahnya data tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian untuk B2 itu kita menggunakan sama data tertinggi, frekuensi data tertinggi dikurangi data frekuensi setelah angka tertinggi di dalam tabel tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa data tertinggi itu 28, kemudian setelah 28 itu 12. Maka di sini kita akan masukkan 12. Untuk mencari LO, cara mudahnya kita cari frekuensi tertinggi, kemudian kita lihat interval kelas, batas bawahnya itu kita kurangi 0,5. Maka di sini kita masukkan 73,5. Untuk mencari C, itu kita hitung jumlah dari 74 dengan 86. Untuk saya sendiri, cara saya untuk mempermudah perhitungan ini ialah 86 dikurangi 74, kemudian ditambahkan 1. Nah, nanti hasilnya akan menjadi 13. Maka kita masukkan semua angka-angka yang telah kita dapatkan sebelumnya ke dalam rumus. Itu kita bisa lihat 73,5 ditambah 13 di dalam kurung itu ada 28 min 18 dibagi sama 28 min 18 ditambah dengan 28 min 12. Nah, kemudian dari sini kita bisa lakukan perhitungan seperti biasa. Tidak ada hal yang perlu diperhatikan. Dan hasil akhirnya akan menjadi 78,44. Untuk penentuan kelas modus itu tentu kita mencari kelas yang paling tinggi, kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, ini kita bisa lihat 28 itu adalah frekuensi yang paling tinggi, maka kita menggunakan kelas yang 74 sampai 86. Kemudian untuk mencari median, median itu adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah tentu kita harus mencari kelas yang menjadi nilai tengah dari data keseluruhan. Nah, sebelum masuk ke perhitungan kita bahas dulu rumusnya, yaitu median sama dengan LO sama batas bawah kelas, kemudian ditambahkan C, yaitu interval kelas, dan di dalam kurung ada N. N ini adalah jumlah keseluruhan data. Nah, kita bisa lihat di sini frekuensinya sekian. Nah, semua frekuensi ini kita tambahkan. Nah, sigma F ini bisa kita sebut N juga. Nah, 100 ini adalah N kita. Kemudian dibagi 2. Di dalam kurung lainnya itu adalah F besar per F kecil. Nah, F besar ini adalah total dari semua frekuensi yang ada sebelum kelas
median yang kita dapat. Kemudian F ini adalah frekuensi dari kelas tersebut. Nah, untuk menentukan kelas, karena ini median, tentu kita mencari nilai tengah dari seluruh frekuensi ini kan. Nah, karena itu N-nya ada 100, maka kita bagi 2 saja. Nah, 100 bagi 2, itu adalah 50. Setelah mendapat angka 50, kita lakukan perhitungan. Kita lakukan penjumlahan frekuensi. Nah, kita harus menentukan di manakah angka 50 itu jatuhnya. Langsung saja kita tambahkan 8 ditambah 10 menjadi 18, kemudian ditambah 11 menjadi 29, dan seterusnya. Itu kita bisa menentukan bahwa angka 50 itu jatuh pada interval kelas 61 sampai 73. Maka frekuensi yang akan kita pakai adalah 18. Nah, itu dimasukkan di sini 18. Kemudian untuk mencari LO, karena kita sudah mengetahui bahwa frekuensinya adalah 18, maka kita lihat interval kelasnya berapa. Nah, batas bawah dari interval kelas adalah 61, maka dikurangi 0,5, seperti cara sebelumnya, itu menjadi 60,5. Nah, itu kita masukkan ke dalam LO-nya. Dan untuk F besar, karena kita sudah mengetahui frekuensi median adalah di 18, kita tinggal tambahkan semua frekuensi yang datang sebelum 18 tersebut. Nah, kita tambahkan 8 ditambah 10 ditambah 11, lalu ditambahkan lagi 13. Nah, hasil akhir dari penjumlahan tersebut itu adalah 42. Kemudian setelah mendapatkan semua angka-angka tersebut, kita tinggal lakukan penjumlahan seperti biasa. Ya, langsung saja itu hasil akhirnya 66,22. Kemudian untuk mean atau rata-rata, itu simpel saja. Kita lakukan penjumlahan dari semua fx. Nah, fx ini apa? Itu seperti yang telah saya berikan penyimbolan di sebelah judul, itu frekuensi disimbolkan dengan F, dan nilai tengah disimbolkan dengan X, maka fx ini tinggal dikalikan saja. Frekuensi dikalikan nilai tengah. Nah, setelah ini semuanya dikalikan, itu kita jumlahkan, kita totalkan, maka sigma fx itu adalah 6115, dan juga sigma frekuensi adalah 100. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa N itu juga 100. Nah, jadi kita bagikan saja 6115 dibagi 100. Maka rata-rata dari tabel keseluruhan ini adalah 61,15. Kemudian untuk nomor 4, tentukan varians distribusi dari tabel di atas. Nah, untuk menentukan varians, kita harus jabarkan lagi tabel yang simple ini menjadi tabel yang seperti ini. Mengapa kita jabarkan? Itu untuk mempermudah kita di saat akan memasukkan angka-angka ke dalam rumusnya. Nah, seperti kita lihat di sini, rumusnya itu adalah S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min X rata-rata kuadrat dibagi N. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Sigma F itu adalah total keseluruhan dari frekuensi, kemudian dibagi X, yaitu nilai tengah, dan juga dikurangi X rata-rata. Nah, untuk mencari X rata-rata nanti saya jelaskan, dibagi N. Nah, N ini adalah jumlah total dari data. Untuk mencari
X rata-rata itu seperti yang sudah saya cantumkan di bawah tabel tersebut, bahwa X rata-rata itu adalah sigma fx dibagi sigma f. Nah, untuk mencari fx, itu kita tinggal kalikan saja ya data frekuensi ini dikalikan dengan nilai tengahnya, itu 66 dikali 5, 69 dikali 1, dan seterusnya. Nah, setelah itu dikali semua, itu semua datanya dijumlahkan, lalu dibagi lagi dengan sigma F, yaitu 20. Nah, setelah dibagi, itu bisa didapatkan data angka 73,2. Nah, ini tidak perlu dimasukkan di tabel, tapi disimpan saja, karena itu akan diperlukan untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian di tabel sebelahnya itu bisa kita lihat diperlukan data X min, X rata-rata. Nah, kita bisa tahu X itu berasal dari tabel, kemudian dikurangi X rata-rata yang barusan kita cari. Ya, maka semua data di X itu kita kurangi dengan 73,2. Nah, maka di sini kita masukkan 66 dikurangi 73,2, didapatkan angka min 7,2. Nah, perhitungan tersebut kita lanjutkan ke semua data X yang ada di tabel. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita pindahkan data yang sudah kita cari tersebut ke dalam data yang ada di sebelahnya. Nah, di sini kita perlu kuadratkan. Itu memang kurang terlihat, tapi di sebelah dalam kurung itu ada tanda kuadrat ya. Nah, jadi min 7,2 itu kita kuadratkan. Nah, nanti setelah dikuadratkan itu didapatkan angka 51,84. Nah, pengkuadratan ini kita lakukan ke dalam semua data yang ada di tabel X min X rata-rata. Lalu setelah didapatkan semua data tersebut, kita masukkan lagi ke dalam tabel di sebelahnya, yaitu F dalam kurung X min X rata-rata kuadrat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data X min X kuadrat rata-rata kan. Nah, maka di dalam tabel ini kita hanya perlu mengkalikan data sebelumnya dengan frekuensinya. Itu bisa kita hitung bahwa 51,84 dikalikan 5 akan didapat hasil 259,2. Dan seterusnya. Kita lakukan perkalian tersebut ke dalam semua data data yang ada dalam tabel ini. Setelah kita melakukan penjumlahan tersebut, perkalian tersebut, kita jumlahkan semuanya untuk mencari sigma F X min X kuadrat min X rata-rata kuadrat. Didapatkan angka 529,2. Nah, untuk apa kita mencari semua tabel ini? Itu untuk mempermudah kita dalam menghitung varians tersebut tentunya. Di dalam rumus itu kita bisa lihat bahwa yang sudah kita cari itu diperlukan di dalam rumus tersebut. Nah, jadi karena sudah kita cari duluan, kita tinggal masukkan saja. Maka sigma F dalam kurung X min X rata-rata kuadrat, itu tinggal kita masukkan 529,2, kemudian dibagi N, yaitu sigma F atau jumlah total dari frekuensinya, yaitu 20. Nah, maka di sini 529,2 tinggal kita bagikan saja dengan angka 20. Maka didapatkan hasil 26,46. Baik, untuk nomor 5 itu
soalnya di tahun 2000, sebuah pabrik perabotan kayu dapat membuat sebuah kursi jenis A di dalam waktu 1 jam. Kemudian jenis B di dalam waktu 2 jam, dan kursi jenis C di dalam waktu 4 jam. Nah, di tahun 2001, perusahaan tersebut menggunakan 2.200 jam kerja untuk memproduksi 600 kursi jenis A, 450 kursi jenis B, dan 250 kursi jenis C. Nah, di sini ditanyakan berapakah indeks produktivitas di tahun 2001 dengan periode dasar di tahun 2000. Langsung saja, karena kita sudah diberitahukan soal bahwa di tahun 2001 itu digunakan 2.200 jam kerja, maka di sini kita masukkan saja total jam kerja di tahun 2001 adalah 2.200. Nah, untuk tahun 2000, itu kita perlu lakukan perkalian ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk memproduksi kursi jenis A itu memakan waktu 1 jam. Nah, kemudian di bawah itu kita mengetahui bahwa total kursi jenis A yang berhasil diproduksi itu 600. Maka di sini kita lakukan perkalian 1 dikali 600, yaitu 600 jam. Kemudian untuk kursi B itu memakan waktu 2 jam, dan kita berhasil memproduksi 450 kursi. Nah, maka di sini 2 dikalikan, mohon maaf, ini 450, maka didapatkan jumlah 900 jam. Untuk kursi jenis C itu kita memakan waktu 4 jam, dan kita berhasil memproduksi 250 kursi. Nah, maka di sini 4 dikalikan 250, maka hasilnya 1000 jam. Nah, mohon maaf, ini 900. Kemudian semua data yang telah kita dapatkan di atas, itu kita jumlahkan. Maka 600 ditambah 900 ditambah 1000. Didapatkan total jam kerja 2.500 untuk tahun 2000. Maka untuk mencari indeks produktivitas jam kerja di tahun 2001, itu kita gunakan rumus total jam kerja tahun dasar, di sini tahun 2000, kemudian total jam kerja tahun yang akan kita cari, di sini 2001, kemudian dikalikan 100. Nah, kita masukkan total jam kerja di tahun 2000 itu 2.500, dan total jam kerja di tahun 2001 adalah 2.200. Nah, setelah dibagi itu didapatkan hasil 1,1363. Nah, hasil tersebut kita kalikan dengan 100, maka didapat 113,63. Nah, maka ini adalah indeks produktivitas jam kerja di tahun 2001. Baik, untuk nomor 6, kita diminta untuk menentukan probabilitas calon mahasiswa untuk memilih program studi agribisnis, kemudian untuk menentukan probabilitas laki-laki dalam memilih program studi ilmu tanah atau agribisnis, dan juga untuk menentukan probabilitas mahasiswa untuk tidak memilih program studi teknik pertanian. Langsung saja, untuk menentukan probabilitas mahasiswa yang memilih program studi agribisnis, kita gunakan jumlah dari kuota mahasiswa yang dapat mengikuti program studi agribisnis. Di sini kita bisa lihat jumlah dari mahasiswa program studi agribisnis itu adalah 120. Maka di sini kita masukkan angka 120 dibagi 300. Nah, 300 ini adalah jumlah total dari program studi di Fakultas Pertanian yang ada. Nah, jumlah totalnya adalah 300. Maka di sini kita masukkan angka 300
Maka probabilitas mahasiswa yang mengikuti program studi agribisnis adalah 120 dibagi 300, yang kita dapat hasil 0,4. Nah, 0,4 ini bisa kita jadikan persen dengan cara kita kalikan 100, kemudian kita dapat hasil 40%. Nah, untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan probabilitas laki-laki untuk memilih program studi ilmu tanah atau agribisnis. Nah, kita di sini bisa lihat dalam kolom pria yang mengikuti ilmu tanah itu 50, dan untuk mengikuti agribisnis itu ada 50. Nah, di sini kita masukkan 50 untuk ilmu tanah dan 50 untuk agribisnis. Nah, kemudian dibagi 300. 300 ini adalah total keseluruhan kuotanya tadi. Nah, ini kita bagi satu persatu, itu kita dapat 0,16, kemudian 0,16 lagi, kita jumlahkan itu maka kita dapat 0,32. Kemudian bisa kita jadikan bentuk persen dengan cara kita kalikan 100, maka kita dapat hasil 32%. Mengapa kita tambahkan? Karena di sini di soal itu tertulis kata atau. Nah, atau berarti kedua data tersebut tidak saling berkaitan, maka kita tambahkan saja, begitu. Kemudian untuk soal nomor 3, itu kita diminta untuk menentukan probabilitas mahasiswa yang tidak mengikuti program studi teknik pertanian. Nah, di sini kita bisa lihat ada angka 100, itu kita dapatkan dari total jumlah mahasiswa yang mengikuti teknik pertanian. Nah, itu kita dapatkan totalnya itu 100. Kemudian 300 itu kita dapat dari jumlah semua mahasiswa dalam Fakultas Pertanian. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ada angka 1 di depannya. Mengapa kita lakukan pengurangan? 1 dikurangi dengan 100 dibagi 300. Nah, karena di sini tadi diminta probabilitas mahasiswa yang tidak memilih program studi teknik pertanian, maka kita masukkan 1 sebagai keseluruhan dari semua data dikurangi dengan data mahasiswa yang mengikuti teknik pertanian. Nah, di sini kita bisa hitung 100 dibagi 300 itu 0,33, maka 1 dikurangi 0,33 adalah 0,67. Dan lagi bisa kita bentuk dalam persentase saja, itu dengan cara dikalikan 100, maka 0,67 itu menjadi 67%. Baik, untuk nomor 7, itu kita diminta untuk menjelaskan cara membaca tabel distribusi binomial jika N sama dengan 10, P sama dengan 0,40, dan PX sama dengan 7. Nah, di sini langsung saya tuliskan hasil akhirnya, itu bisa kita lihat cara mencarinya di tabel di slide berikutnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa N itu 10. Maka di sini kita cari tabel yang menunjukkan N 10. Kemudian kita ketahui bahwa P sama dengan 0,40. Nah, P ini bisa kita lihat di bagian atas. Itu kita cari 0,40, yaitu di sini. Kemudian ini kita arsir semuanya dari atas ke bawah untuk menandainya. Lalu kita juga ketahui bahwa PX sama dengan 7. Nah, kita lihat di sini dari
keseluruhan ini, yang mana yang menunjukkan N10 dan X-nya 7. Nah, kita bisa lihat ini X-nya yang 7 di sini, kemudian kita arsir keseluruhannya. Nah, setelah kita mendapatkan titik persilangan dari kedua arsiran yang telah kita buat tadi, maka di situ kita bisa menentukan PX7-nya. Di sini kita lihat hasil dari kedua arsiran tersebut menunjukkan pada angka 0,988. Maka PX sama dengan 7 adalah 0,988. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.